Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya di channel Kilman Sada yang akan menemani waktu gabut kalian sambil belajar serta yang akan menghilangkan gegana kalian. Di video kali ini saya akan membahas bab 12 babut taukid, penegasan. Definisinya, at-tauqidu tabi'un lil muakkadi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi. Artinya kira-kira seperti ini. At-tauqidu, taukid itu tabi'un yang mengikuti fi di dalam hal raf'ihi, satu rafa'nya, wa nasbihi dan nasabnya, wa khafdihi dan khafadnya, wa ta'rifihi dan ma'rifatnya atau kekhususan kata. Maksudnya taukid itu mengikuti di dalam 4 hal. Yang pertama di dalam rafa'nya, yang kedua nasabnya, dan yang ketiga khafadnya, dan keempat ma'rifatnya. Dan tidak ada penegasan di dalam isim yang nakiroh, karena pada hakikatnya at-taukid itu menegaskan atau benar-benar menetapkan atau menentukan. Maksud dan tujuan dari taukid ini lebih jauhnya yaitu menghilangkan sangkaan majaz, konotasi atau ibarat atau apalah istilahnya kepada yang ditaukidinya, bukan hakikat yang bukan sebenarnya, kepada yang sebenarnya. Atau juga bisa disebut penekanan intonasi seperti ja'a Zaidun, Zaid telah datang. Lalu ada yang nanya ragu-ragu, masa sih? Dijawab, iya benar, ja'a Zaidun, si Zaid telah datang, si Zaid telah datang. Zaid sebagai muakkad atau yang ditaukidinya, yang dikuatkannya, dan kata ja'a Zaidun lagihnya yang kedua. Nah ini taukidnya. Agar lebih mudah difahami tentang penegasan atau taukid ini, saya akan kasih contoh kata yang bukan sebenarnya, atau kata konotasi, atau kata majaz, atau majaz, atau apalah istilahnya. Intinya kata yang bukan sebenarnya. Ini nih contohnya. Kata bunga di sana bukanlah bunga yang sebenarnya, tapi dituju kepada seorang perempuan yang diibaratkan kepada bunga. Jadi kata bunga di sana bukan bunga yang sebenarnya. Dan jika dimaksudkan kepada bunga yang sebenarnya, untuk menghilangkan sangkaan-sangkaan bahwa kata itu majaz, diadakanlah taukid atau penegasan. Misalnya, aku melihat bunga di taman. Aku benar-benar melihat bunga di taman. Nah, kalau kata bunga yang ini benar-benar dimaksudkan kepada bunga atau dimaksudkan kepada suatu tanaman bunga. Taukid terbagi kepada 2 bagian. Satu, ada taukid lafzi. Yang kedua, ada taukid maknawi. Yang pertama ada taukid lafzi. Taukid lafzi itu taukid yang mengulangi kalimat yang pertama. Contohnya yang tadi, ja'a Zaidun, ja'a Zaidun. Yang keduanya ada taukid maknawi. Taukid maknawi yaitu taukid yang diberi
kata-kata an-nafsu, al-ainu, kullu, dan ajma'u. Arti-artinya an-nafsu itu dirinya atau dianya, al-ainu juga sama dirinya, kullu seluruhnya, dan ajma'u seluruhnya. Contohnya, qoma Zaidun nafsuhu. Zaid telah berdiri, benar-benar dirinya berdiri, atau dirinya Zaid berdiri, jadi seluruhnya. Di mana kata Zaid sebagai mu'akkad yang ditaukidi atau yang dikuatkan, dan kata nafsuhu sebagai taukidnya. Dari contoh ini menghilangkan sangkaan-sangkaan yang berdiri itu sebagiannya saja, tapi seluruhnya. Menghilangkan sangkaan kata itu majaz. Contohnya yang majaz itu apakah yang berdiri kepalanya Zaid doang? Tidak, ini benar-benar Zaid itu berdiri. Kata-kata yang sebenarnya. Lalu ada contoh rofa nasab khofadnya, dan yang jadi contoh kata nafsu, rofanya nafsuhu, jika nasab nafsahu, dan khofadnya nafsihi. Ada contoh versi ceweknya, yang jadi contoh kata nafsatu, rofa qomat hindun nafsatuha. Nasabnya ro'aitu hindan nafsataha, dan khofadnya marortu bihindin nafsatiha. Ada contoh lagi dari kata taukid kullu dan ajma'u. Ja'al qaumu kulluhum, seluruh kaum telah datang. Tapi bukankah kaum itu isim nakiroh? Kenapa ditaukidi? Nah, di sini maksudnya mentaukidi untuk menghilangkan prasangka atau dugaan-dugaan bahwa yang datang itu hanya sebagian kaum saja. Nah, di sini ditaukidi agar memberikan gambaran bahwa yang datang itu seluruh kaum, tidak ada yang tidak datang. Contoh ajma'u ini sama dengan kullu. Dan ajma'u pun punya tawabi atau yang sama artinya dengan ajma'u, yaitu akta'u, abta'u, dan absa'u.